Hai Bolin. Paji. Tribaris berbaris. Hari pertama MOS itu seharusnya cuma tentang baris berbaris, teriakan kakak kelas, dan rasa gugup anak-anak baru. Tapi buat Bolin, hari itu berbeda. di antara panas lapangan sekolah, candaan teman-teman, dan langkah kaki yang berisik, Diam-diam ada sepasang mata yang mulai membuat jantungnya tak biasa. namanya Dari tadi kami berkumpul di lapangan upacara sambil menunggu kakak kelas kami. Di antara kami para murid baru mulai akrab dan kami sudah mulai dengan cerita kami masing-masing. Kulihat si Hasan dengan logat Palembangnya bercerita tentang Sungai Musi, karena dia tinggal di bantaran Sungai Musi dan setiap harinya dia buang hajat di situ. Mandi pun di situ. Kalau pulang sekolah atau liburan selalu dia mancing ikan. Biasanya dapat ikan apa aja, San? Wah, kalau ikan banyak nian di sano. Biasanya aku dapat ikan baung, Ikan gabus, ikan belido, banyaklah ikannya. ikan duyung pun ada. Bener tuh, ada ikan duyung. Lah iyalah, Terutama kalau sore-sore, banyak nian berjejer. mereka duduk sambil mandi. Mereka bercanda. Itu loh maksudnya. Ikan duyungnya adalah cewek-cewek. Begono lo katno. Tapi yang paling sering didapat ikan apa, San? Itu na, ikan juaro. Banyak nian di sana. Wah, jagoan dong San. Ada ikan senteng juga ya. Aku geli mendengarkan percakapan mereka. Kupikir sekalian biar mereka tahu. Cuman, Asal kalian tahu. kalau ikan juaro itu terkenal ikan juaranya makan kotoran manusia. Wow! Begitu ada orang buang hajat langsung disambarnya. Semua pada ketawa dan Susilo merasa jijik mendengarnya. Hasan, itu ikan enak gak dimakannya? Ya enak, enaklah apalagi sudah dimasak gulai tempoyak alamak. Lemak nian. Hasan ini kam supai banget, Tapi lucu juga. karena kalau dia ngomong masih selalu terselip bahasa daerahnya. Tak lama kemudian Kak Mamang, kakak kelas kami datang. Ayo coba bikin barisannya ya. Kami pun langsung membentuk barisan. Hari ini kalian akan dibimbing oleh kakak kelas yang lainnya. Dan untuk pemanasannya kita baris berbaris dulu. Siap! Lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan. Maju, jalan. Trap, trap, trap. Sudah 5 kali bolak-balik baris berbarisnya. Trap, 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 trap. Tiba-tiba Kak Mamang bilang, berhenti. Gerak, Hadap kanan. gerak. Nah, untuk pemanasannya cukup. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Kak Yulia. Sementara menunggu, kalian tetap dalam posisi berbaris. Oke. Ya. Kadang yang paling membekas dari masa sekolah bukan pelajarannya, tapi orang-orang yang hadir di dalamnya. Dan pagi itu, seseorang datang dengan sepatu hak tinggi, senyum jahil, dan berhasil membuat satu lapangan tertawa. Setelah sesaat kami menunggu, tak lama datang juga Kak Yulia. Selamat pagi, katanya sambil mesem-mesem, dengan penampilannya pakai sepatu hak tinggi dan bajunya juga cocok untuk
ke pesta. Wah, keren abis nih. Gak seperti Ojie, pakaiannya juga keren, tapi masih pantas untuk dilihat di lingkungan sekolah. Oke, coba kalian sebutkan nama bagusnya. Mulai dari kiri. Kamu! Saya Tuyul. Kamu tahu apa itu tuyul? Gak tahu kak? Itu yang suka ngambil uang orang. Oh, sama dong kak dengan orang yang suka ngambil uang negara. Ya, samalah. Cuma itu dibilang tuyul korupsi. Semoga kalian nanti gak ada yang jadi tuyul korupsi ya. Ya kak, tiba-tiba Kak Yulia menunjuk aku yang kebetulan berdiri persis di depannya. Nama bagusmu siapa? Sikat gigi. Coba lihat giginya. Udah sikat gigi gak? Aku pun langsung memperlihatkan gigiku sambil tersenyum gaya Pepsodent. Tanpa sadar Kak Yulia ikut tersenyum simpul malu-malu. Coba kamu. Nama bagus saya Kucing Garong. Coba kamu maju. Praktekkan gimana bunyinya Kucing Garong. Baru dengar pertanyaannya aja udah mau ketawa. Ayo. Itu bunyi kucing kawin. Yah, begitulah. Satu persatu kami ditanya. Dan akhirnya Kak Yulia meninggalkan kami setelah dia puas dengan ketawanya. Sementara kami masih dalam posisi baris berbaris. Lalu dari kejauhan datang seseorang yang langsung membuat suasana berubah. Bahkan Rudolf yang biasanya pendiam sampai teriak kegirangan. Dan sejak saat itu, Aku sadar hari itu, bukan lagi sekadar mos biasa. dari kejauhan sudah kelihatan ada yang menuju ke arah kami. Tiba-tiba Susilo berseru. Bolin, itu Ojie datang loh! Dan si Rudolf kelihatan senang spontan. Dia berteriak, Asyik, asyik. nih! Ternyata banyak yang ngefan sama Ojie. Kirain aku aja. Dengan suara yang lembut tapi tegas. Oji menyapa kami. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Kita mulai dengan baris berbaris ya. Ayo, hadap kanan maju jalan. 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya, Berhenti. hadap kanan, gerak. Wah, posisi berhentinya pas persis di depanku. Coba absen sebutkan nama jeleknya. Mulai dari sebelah kiri. Pas giliranku, aku pura-pura gak dengar dan sengaja ku tundukkan kepalaku. Kamu! 2 kali dia bilang kamu. Aku pura-pura terkejut. Bolin? Jawabku sambil ku tatap matanya. Dia pun agak tertegun ketika kami saling menatap. Akhirnya dia tertunduk dan langsung menyuruh yang di sebelahku sampai seterusnya. Kiranya aku sudah menanam sesuatu arti yang membuat hatinya terkesima. Ya, paling tidak. Dia ingat dengan aku.
Artinya aku sudah menang 1-0 nih. Lumayan buat modal. Aku mulai Yakin dengan kemampuanku dan percaya diriku mulai timbul. Kadang rasa suka itu aneh, belum jadian, belum saling punya, tapi mata sudah saling mencari. Dan setiap tatapan kecil bisa bikin jantung gak karuan. Selama baris berbaris, Ozie melihat ada yang janggal di antara kami. Tak lama kemudian Ozie berseru lagi. Berhenti! Hadap kanan, gerak! Lagi-lagi aku persis di depannya. Coba kamu ke depan! Dia menunjuk ke arah Susilo Susilo maju, dan mulai latihan langkah tegap. tapi jalannya malah lembek. Aduh, gimana sih? Kalau yang namanya langkah tegap itu harus tegap lah. Jangan lemah gemulai. Hayo Susilo, keluarkan kejantananmu. Lalu Agus maju, dan Agus memang lancar karena aktif pramuka. Tapi sejak tadi Mataku tak pernah lepas menatap mata Ozie. dan apabila terbentur dengan mataku, Dia selalu tertunduk. Kadang dia terlihat grogi sambil menahan senyumnya. tiba-tiba Ozi menunjuk Hasan, Coba kamu. dan Hasan pun maju. Tapi Setiap langkah kaki kanannya maju. tangan kanannya ikut maju. Begitu juga kiri. Bahkan Ozi sampai terpingkal-pingkal menahan tawanya. Setelah puas tertawa, Dia melihat ke arahku. coba kamu maju Bolin. Aku sedikit tertegun karena dari tadi gak ada yang dipanggil namanya. Sekarang aku dan Ozie berjarak cuma 2 meter. Ini kesempatanku. Bikin dia tambah grogi lagi. Kadang rasa suka itu datang diam-diam. Berawal dari tatapan, candaan kecil, dan rasa gugup yang tak bisa dijelaskan. Dan hari itu, Bolin mulai sadar kalau Ozie perlahan mulai mengisi pikirannya. Aku bergegas masuk ke WC sekolah karena udah dari tadi menahan kencing, dan di belakangku Susilo dan Ruben menyusulku. Setelah kami dalam posisi sejajar dan sama-sama lagi nangkap burung kecil kami. Bolin! Tadi kelihatannya Ozie grogi sama kamu. Kayaknya seneng sama kamu, Bolin. Gak mungkin lah, dia kan kelas 3. Loh, cinta gak lihat perbedaan umur atau status. Lihat aja Raffi Ahmad dengan Yuni Syara dulu. Mereka beda seburu tahun, dan sekarang gosip si Raffi dengan Wanda Hamidah anggota DPR yang juga beda seburu tahun. Keren kan? Mereka kan kalangan selebriti sekali. Tapi it's okay. Thank you berat bro atas supportnya. BTW, akan gua coba ntar saat hari pembalasan nanti. Kami bergegas keluar dari WC sekolah. Tiba-tiba ada yang memanggilku, Bolin. Bolin, ternyata kakak sepupuku. Setelah dia mendekat, dia bilang,
Bolin tunggu gue ya, bareng kita pulangnya. Oh, gitu Yoda, apo-apo aku tunggu di luar bae yo. Jawabku DG bahasa daerah, karena aku selalu membiasakan bicara dalam bahasa daerah. Apabila ketemu orang yang sedaerah denganku, Menurutku aku harus bangga dengan daerahku sendiri. Dan aku gak suka kalau ketemu teman sedaerah yang sok ngomongnya Jakarta, lu gue. padahal datangnya juga baru kemarin ke Jakarta. Oh ya, kenalkan ini kakak sepupuku. Kepada Ruben dan Susilo. N. Oke, gue tinggal dulu ya. Oke lah, aku tunggu di luar jawabku. Dan kami pun melangkah keluar. Seperti biasanya Susilo yang perhatian nanya, Itu tadi bahasa tungkal ya, Bolin? yaitu bahasa daerah Jambi dan Tungkal, dan pada dasarnya juga bahasa Palembang. Ruben heran. Tapi bukannya kamu memang orang Palembang? Ya, memang keluargaku yang tinggal di Kuala Tungkal. Sebenarnya aslinya orang Palembang, bahkan masih keturunan Ninggratnya. Dulu itu kakek dari kakekku, itu nama panggilannya Brangas. Sedangkan nama aslinya Raden Akip, Ayahnya bernama Niksang Hyang Dipati. dan kakeknya yang terkenal itu bernama Raden Fatah. Dia datang dari daerah Lahat Palembang. Tepatnya di Kampung Jati. Konon ceritanya Brangas ini kalah dalam suatu pertaruhan dengan adik-adiknya. Karena bangunnya kesiangan sesudah ayam berkokok. Seharus dia bangun sebelum kokok ayam pertama. Dan karena merasa malu kalah dengan adik-adiknya, Maka dia pergi dengan diam-diam meninggalkan Kampung Jati dengan sampan. setelah sampai di muara laut, dia hanyut terbawa arus surut. Sampai ke tengah laut, Terhempas gelombang pasang sampai ke Tanjung Jabung dan terdamparlah di Muara Tungkal. pada saat itu belum ada orang yang tinggal di situ. Dan dia yang pertama membuka lahan di sana. Setelah beberapa tahun datanglah rombongan dari Kalimantan. Bahkan sesudah rombongan pertama, Disusul DG rombongan berikutnya dan seterusnya. sampailah sekarang jadi kota Kuala Tungkal. Oh, keren loh, kata Silo. Ah, apanya yang keren? Biasa aja kale. Oh ya, aku gak pulang bareng kalian ya. Aku ntar bareng saudaraku. Oke, Bolin. Sampai besok ya, Bolin. Oke, jawabku. Kadang cinta pertama itu datang tanpa aba-aba. Bukan lewat kata aku cinta kamu, tapi lewat cubitan kecil, tatapan malu-malu dan candaan sederhana. Sepulang sekolah dan sore itu, di halaman sekolah yang mulai sepi, aku mulai sadar Ada seseorang yang perlahan membuat jantungku tak lagi berdetak biasa. Setelah melepas cubitannya, langsung ku sambar pergelangan tangannya. Ojie pun melihat ke arahku dan terlihat di raut mukanya ada rasa cemas di antara keraguannya. Oh yeah, tataku. Jadi gue masih kecil ya? Belum pantas gitu. Lo ngomong apaan sih? Bolin,
tadi gue cuman bercanda kok. Segitunya sih kamu, Bolin? Ya deh, jawabku. Berarti bisa dong? Apanya yang bisa? Kata Ojie sambil ingin mencubitku lagi. Aku pun ngeles sambil berlari memutar. Sementara Ojie masih mengejar. Untungnya keluar sambil berseru. Kok udah main petak umpet sih kalian? Adik lo nih bandel kecil-kecil udah genit. Aku jadi ketawa geli. Nggak apa-apa kali, kan genitnya cuma sama Kak Ozi kan. Udah gue balik dulu ya. Bolin balik dulu ya. Awas ya, inget yang tadi. Sampai besok ya. Oke Kak Ozie. Ozie gak menjawab, tapi cuma mencibir bibirnya. Aku balas dengan senyum. Aku dan En pun bergegas pulang. Di jalan kami sambil ngobrol. Bolin kok udah akrab dengan teman gue Ozie, baru juga kenal. Siapa gitu loh, Bolin? Ozie pinter dan cantik pulo. Jangan-jangan kau naksir pulo dengan dia. Mano awak tuh baru kelas 1 naksir samo budak kelas 3. Ado baik kau nih Bolin. Tergantung diolah, mun galak lajuh kabae. Jawabku. Jawabku. Pernah kamu ada di sini, di hati ini. Tapi sekarang ku tak tahu di mana kamu sekarang. Lama ku merasa kehilangan jejak dirimu, tentang dirimu. Selama ini ku mencoba cari di mana kamu berada. Ternyata kamu ada, aku dapatkan di Facebook dan di Instagram. Tapi kamu sekarang sudah dengan dia, tak sendiri lagi. Aku bahagia, aku senang melihat kamu. Hatiku senang, hatiku bahagia, walau kamu tak lagi bersama aku. Demi kamu